Salam dan bahagia. Nama saya Dedi Kristianto, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Situbondo. Yang saya percaya tentang murid-murid saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah murid-murid saya itu tidak tahu apa-apa. Murid saya itu sama seperti kertas yang kosong. Terkadang saya banyak berpikir bahwa mereka itu ke sekolah tidak mempersiapkan segala sesuatu. Mereka tidak membaca buku, tidak belajar apapun. Yang saya percaya tentang pembelajaran adalah bahwa saya berupaya untuk mempersiapkan secara mandiri. Bagi saya, menyiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan alat dan bahan sedemikian rupa, sehingga anak-anak bisa saya ajari dengan baik, dengan konsep saya memberikan pengetahuan atau transfer pengetahuan. Sesudah saya mempelajari modul 1.1 dan belajar tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantoro, saya baru memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini sama sekali tidak ada atau tidak melaksanakan nilai-nilai yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Salah satunya adalah ketika saya berupaya untuk menyiapkan segala sesuatu, maka di sini saya tidak menghargai sama sekali tentang kebebasan murid. Pendidikan pada dasarnya adalah menciptakan ruang, menciptakan space, menciptakan kesempatan bagi anak-anak, memberikan kebebasan untuk anak-anak supaya mereka bisa bertumbuh, mereka bisa menemukan dirinya, mereka dan akhirnya juga bisa memuliakan dirinya dan memuliakan orang lain. Itu prinsip atau asas dalam pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Hal berikutnya tentang modul 1.1 yang bisa saya temukan adalah di dalam pembelajaran saya harus memberikan sebuah ruang bagi mereka untuk mereka menumbuhkan kreativitas mereka. Pembelajaran itu pada dasarnya adalah menuntun. Guru menuntun mereka, memfasilitasi, memberikan ruang bagi mereka sehingga mereka bisa menemukan setiap potensi mereka yang samar-samar itu ketika kita temukan, kita coba untuk menebalkan mereka sehingga mereka bisa berkembang seutuhnya menjadi manusia. Hal berikutnya lagi ketika saya membaca modul 1.1, saya juga harus memahami bahwa mereka ada kodrat alam dan kodrat zaman. Terutama adalah kodrat zaman. Selama ini saya mengajar hanya dengan whiteboard dan ballpoint untuk papan. Kalau dulu ada papan tulis dan kapur. Tetapi di dalam masa-masa ini, mereka juga hidup dalam teknologi dan juga gadget mereka. Jadi di dalam kodrat zaman, setidaknya saya harus bisa mengajar sesuai zaman mereka. Kalau sekarang zaman mereka memakai gadget, teknologi, internet, maka saya juga harus mengajar sesuai kodrat zaman mereka, yaitu setidaknya mewadahi mereka di dalam teknologi, menggunakan LMS atau Learning Management System, sehingga dengan demikian mereka terwadahi, mereka ada di dalam pembelajaran yang berbasis digital. Hal yang lain lagi yang bisa saya temukan di modul 1.1 adalah saya berupaya untuk menciptakan sebuah hubungan kekeluargaan di dalam pembelajaran. Selama ini saya mengajar dengan otoriter, dengan semua terpusat kepada guru. Saya berupaya untuk menjadikan murid saya menjadi pusat di dalam pembelajaran. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, itu semuanya untuk murid. Jadi dengan demikian satu filosofi dari Ki Hajar Dewantoro bahwa kita harus berhamba kepada murid, yang artinya bahwa semua yang kita kerjakan, PowerPoint yang kita buat, alat dan bahan di lab IPA yang saya lakukan, setiap petunjuk teknis di dalam praktikum di
lab, itu semuanya saya upayakan, saya lakukan semata-mata untuk kepentingan siswa atau kepentingan murid. Dengan demikian saya berupaya untuk menciptakan sebuah kekeluargaan di dalam kelas saya sekarang. Saya dan murid-murid berupaya untuk menciptakan sebuah hubungan seperti bapak dan anak atau di dalam sebuah keluarga sehingga mereka bisa nyaman ada di dalam pembelajaran. Hal yang berikutnya lagi yang saya temukan di dalam modul 1.1 adalah tentang nasionalisme. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa nasionalisme itu penting untuk juga menebalkan identitas mereka sebagai warga Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Ada sebuah kebanggaan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian, saya berupaya untuk menebalkan itu kembali, mengingatkan anak-anak kembali bagaimana pahlawan-pahlawan kita, pendahulu-pendahulu kita yang sudah berkorban jiwa dan raga, nyawa mereka juga, supaya mereka bisa memerdekakan kita semua, sehingga kita bebas untuk beraktivitas hari-hari ini, bebas untuk belajar, bebas untuk sekolah, karena sudah ada kemerdekaan di dalam Indonesia. Yang saya lakukan untuk ke depan adalah yang pertama, saya akan memberikan kebebasan kepada anak-anak. Semuanya adalah berpusat kepada siswa. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, itu semua saya lakukan untuk murid. Mereka juga akan saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk bagaimana mereka belajar, dengan tipe belajar mereka, dengan minat mereka, entah itu dengan menggunakan visual, audio, atau juga dengan menggunakan kinestetik, dengan terlebih dahulu memberikan sebuah tes bagi mereka termasuk di dalam kelompok yang mana. Saya juga akan berupaya untuk memberikan sumber belajar yang bermacam-macam bagi mereka sesuai dengan tipe belajar mereka. Dengan demikian, saya akan berupaya untuk memberikan ruang bagi mereka. Pendidikan itu pada prinsipnya adalah memberikan ruang bagi mereka untuk mereka belajar sesuai dengan kodrat mereka. Yang pertama kebebasan. Yang kedua, saya untuk kedepannya berupaya untuk memberikan ruang bagi mereka, untuk mereka menuangkan kreativitas mereka. Entah di dalam pembelajaran, kebetulan saya adalah pengajar IPA, saya berupaya untuk memberikan ruang bagi mereka, bagaimana mereka bisa memahami suatu konsep pembelajaran atau kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Dengan demikian saya harus berupaya untuk membuat beberapa materi atau beberapa cara atau beberapa sumber belajar atau beberapa langkah yang saya tujukan untuk setiap anak dengan tipe belajar masing-masing. Yang ketiga, saya berupaya untuk mewujudkan sebuah kelas yang lebih kekeluargaan. Selama ini konsep yang saya lakukan adalah guru dan murid atas dan bawah. Saya adalah guru yang otoriter. Saya sekarang berupaya untuk menciptakan sebuah kelas yang lebih kekeluargaan. Jadi hubungan guru dan anak saya upayakan untuk seperti seorang bapak atau dengan seorang anak, atau hubungan di dalam sebuah keluarga. Yang keempat, hal yang bisa saya lakukan adalah saya berupaya untuk menghadirkan teknologi di dalam kelas-kelas saya nanti, terutama mewadahi mereka dengan gadget mereka, dengan minat mereka terhadap teknologi, sehingga dengan demikian mereka juga terwadahi setiap sumber belajar dan sebagaimana anak-anak juga bisa mencari dari mesin penelusuran Google atau dan sebagainya. Saya juga akan mencoba membuat kelas digital dengan menggunakan Google Classroom yang saya kuasai itu, atau dengan menggunakan SID, sehingga setiap materi juga ada di situ. Terus kemudian mereka juga bisa penilaian harian ada di situ. Baik nanti saya akan mencoba menggunakan Google Formulir, atau saya juga menggunakan quizzes, sehingga mereka juga bisa tes secara online. Dan yang terakhir, saya berupaya untuk menghadirkan nasionalisme, menebalkan nasionalisme mereka
dengan cara bisa menyanyikan satu lagu ketika mengajar, satu atau dua lagu tentang kebangsaan, atau lagu-lagu perjuangan, atau lagu-lagu dari Indonesia, atau lagu daerah Indonesia. Dengan demikian mereka semakin tahu bahwa mereka adalah orang Indonesia dan mereka sangat mencintai Indonesia.